Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 5 yaitu Dynamic Routing OSPF. Nah, di sini terdapat 6 materi. Nah, ini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi OSPF 2 router. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang Dynamic Routing IGRP. Nah, sekarang ini kita akan melanjutkan pembahasan ke Dynamic Routing OSPF. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah topologi. Kalau kalian belum membuatnya, silakan buat saja seperti ini. Nah, topologinya masih sama menggunakan router 2911 dan di sini juga sudah ada catatan IP address-nya. Nah, langkah pertama ini kita akan memasang IP address di masing-masing router seperti biasa. Ini kita masuk ke CLI pada router 1. Kita pilih no. Nah, oke, ini kita masuk ke privilege mode, lalu ke global configuration. Nah, pertama ini kita akan konfigurasi interface yang mengarah ke PC 1 yaitu gig 00. Ini kita masuk ke interface gig 0/0 lalu enter. Nah, kemudian ini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1 lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Nah, jangan lupa ini kita di no shutdown. Nah, oke, kemudian ini kita keluar. Nah, selanjutnya ini kita akan konfigurasi interface yang mengarah ke router 2 yaitu gig 0/1. Ini kita masuk ke interface gig 0/1. Lalu ini kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1, kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0 dan enter. Lalu jalankan perintah no shutdown. Nah, oke, konfigurasi pada router 1 sudah selesai. Sekarang ini kita lanjut ke router 2. Masuk ke CLI, ini kita ketik no. Kemudian ini kita masuk ke privilege mode, lalu ke global configuration mode. Nah, jika sudah, ini kita akan konfigurasi interface yang mengarah ke PC 2 terlebih dahulu yaitu gig 0/1. Ini kita masuk ke interface gig 0/1 lalu enter. Kemudian ini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2.1 lalu subnet mask-nya 255.255.255.0 kemudian enter. Lalu jangan lupa ketikkan no shutdown. Nah, jika sudah ini kita exit. Lalu ini kita akan konfigurasi interface yang mengarah ke router 1 yaitu gig 0/0. Ini kita masuk ke interface gig 0/0. Lalu ini kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.2, kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0 lalu enter. Kemudian jalankan perintah no shutdown seperti ini, kemudian enter. Nah, oke, konfigurasi IP address pada router sudah selesai dan ini warnanya sudah hijau ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan konfigurasi IP address di PC. Nah, ini kita masuk ke PC 1. Lalu ini kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Lalu ini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.2, lalu subnet mask-nya yaitu 255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Oke, PC 1 sudah. Lanjut ini kita ke PC 2. Masuk ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian ini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.2, lalu subnet mask-nya 255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Maaf teman-teman, untuk IP address pada PC 2 itu .2 seperti ini, yaitu 192.168.2.2. Nah, oke, di sini konfigurasi IP address pada PC 1 dan PC 2 sudah selesai. Sekarang ini kita akan mulai konfigurasi Dynamic Routing OSPF-nya. Ini kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini lalu kita ketikkan perintah router OSPF lalu tanda tanya. Nah, di OSPF itu kita menggunakan yang namanya proses ID. Nah, berbeda dengan IGRP, kalau di OSPF angka proses ID bebas, tidak harus sama antar router teman-teman. Nah, misalnya itu di sini kita gunakan router OSPF 1, kemudian enter. Nah, setelah itu kita akan mempromosikan network yang ada di
router 1 yaitu yang 10.10.10.0 lalu 192.168.1.0. Ini kita akan mulai dari network yang 10.10.10.0. Nah, sebelum melanjutkan di OSPF kita harus menentukan wildcard masknya. Nah, cara menentukannya itu kita menggunakan prefix /24 yang berarti subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Nah, untuk mencari wildcard masknya, ini kita akan ambil dari 255.255.255.255. Nah, ini dikurangi subnet mask yaitu 255.255.255.0. Nah, untuk perhitungannya itu berarti seperti ini teman-teman, 255 dikurangi 255 sama dengan 0, lalu 255 dikurangi 255 sama dengan 0, kemudian 255 dikurangi 255 sama dengan 0, lalu 255 dikurangi 0 sama dengan 255, seperti ini. Nah, sekarang ini kita akan kembali ke router 1, lalu ini kita masukkan perintah yaitu network 10.10.10.0 lalu subnet masknya 0.0.0.255 lalu ketikkan area 0. Nah, area pada OSPF bisa menggunakan angka tertentu dan di sini kita akan gunakan yaitu area 0, kemudian enter. Nah, selanjutnya ini kita akan promosikan network yang satu lagi yaitu yang ini. Ini kita bisa ganti saja depannya yaitu menjadi 192.168.1.0. Nah, oke, subnet masknya seperti ini dan areanya 0, lalu enter. Nah, konfigurasi OSPF di router 1 sudah selesai. Sekarang ini kita akan lanjut di router 2-nya. Ini kita masuk ke mode enable, lalu ke global configuration mode. Kemudian ini kita masuk ke mode OSPF, ketikkan router OSPF 1, lalu enter. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, proses ID tidak harus sama, tetapi di sini kita tetap menggunakan angka 1, teman-teman. Kemudian ini kita akan promosikan network yang ada di router 2-nya yaitu sama 10.0 dan 192.168.2.0. Ini kita masukkan perintahnya yaitu network 10.10.10.0 lalu subnet masknya 0.0.0.255 lalu area 0 seperti ini, lalu enter. Dan jika sudah, ini kita masukkan kembali. Ini kita ulangi ya teman-teman. Ini kita ketikkan 192.168.2.0 lalu subnet masknya ini 0.0.0.255 lalu ini kita ketikkan area 0. Jika sudah, enter. Nah, sekarang ini kita akan cek apakah OSPF sudah berjalan dengan benar. Ini kita bisa ketikkan do show IP OSPF neighbor. Oke, lalu enter. Nah, terlihat bahwa neighbor sudah terbentuk dan muncul IP yaitu 192.168.1.1 yang merupakan router 1. Kemudian ini kita cek di router satunya. Nah, oke, lalu ini kita bisa ketikkan do show IP OSPF neighbor. Seperti ini, lalu enter. Nah, di sini juga sudah terlihat neighbor dari router 2 dengan IP yaitu 192.168.2.1. Nah, terakhir ini kita akan lakukan ping dari PC 1 ke PC 2. .192.168.2.2 lalu enter. Nah, awalnya itu mungkin ada request timeout teman-teman, tetapi setelah itu koneksi akan successful atau TTL. Nah, dengan demikian konfigurasi Dynamic Routing OSPF sudah selesai. Lanjut ke materi yang kedua yaitu setup topologi 3 router.
Nah, ini kita sudah menambahkan satu router dan satu PC. Nah, seperti biasa langkah pertama ini kita akan mengonfigurasi IP address terlebih dahulu. Nah, ini di router 2 itu kita belum menambahkan IP address untuk jalur yang baru ini. Nah, ini kita masuk ke router 2-nya. Lalu ini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke router 3 yaitu gig 02. Ini kita ketikkan interface gig 0/2 lalu enter. Kemudian ini kita tambahkan IP address-nya yaitu 20.20.20.1, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. kemudian ini kita ketikkan perintah no shutdown. Nah, konfigurasi di router 2 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke router 3. Sekecil I, no. Lalu ini kita masuk ke privilege mode, ke global configuration mode. Dan jika sudah, ini kita akan konfigurasi interface yang mengarah ke PC 3 yaitu gig 01. Ini kita tekan interface gig 0/1 lalu enter. Kemudian ini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.3.1 lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, jangan lupa ini kita ketikkan perintah no shutdown. Oke, lalu enter. Nah, selanjutnya ini kita akan konfigurasi interface yang mengarah ke router 2 yaitu gig 00. Ini kita masuk ke interface gig 0/0 lalu enter. Kemudian ini kita masukkan IP address-nya yaitu 20.20.20.2. kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0 lalu enter. Kemudian jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Nah, oke, di sini sudah hijau semua ya teman-teman. Sekarang ini kita akan lanjut konfigurasi di PC 3-nya. Ini kita masuk ke desktop lalu IP configuration. Setelah itu ini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.3.2, kemudian subnet mask-nya 255.0, lalu default gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Nah, oke, konfigurasi IP di PC 3 sudah selesai teman-teman. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu konfigurasi OSPF 3 router. Nah, di sini OSPF hanya dikonfigurasi di router 2 dan router 3 karena router 2 menambahkan network baru. Nah, sedangkan router 3 adalah router baru. Nah, untuk router 1 itu tidak perlu dikonfigurasi ulang. Nah, ini kita akan masuk ke router 2-nya. Lalu ini kita masuk ke privilege mode, lalu global configuration mode. Dan jika sudah, ini kita masuk ke OSPF-nya. Nah, di sini itu kita bebas menggunakan proses ID. Nah, itu misalnya kita gunakan 2. Nah, sebelumnya di router 2 kita sudah mempromosikan beberapa network. Nah, sekarang ini kita akan tambahkan network yang baru yaitu 20.20.20.0. Nah, kemudian subnet mask-nya 0.0.0.255 lalu area 0. Seperti ini, lalu enter. Nah, OSPF di router 2 sudah selesai. Sekarang ini kita lanjut ke router 3-nya. Ini kita masuk ke privilege mode, lalu ke global configuration mode. Nah, di router 3 ini kita akan mempromosikan dua network yaitu 20.0 dan 192.168.3.0. Nah, ini kita masuk ke OSPF-nya menggunakan router OSPF angka 3. Nah, kemudian ini kita akan promosikan network pertamanya yaitu 20.20.20.0 lalu subnet mask-nya 0.0.0.255 kemudian area 0. Nah, jika sudah, ini kita akan promosikan network keduanya. Ini kita coba ulangi. Yaitu 192.168.3.0 seperti ini, lalu enter. Nah, selanjutnya ini kita akan lakukan pengujian koneksi dengan mengirimkan paket. Ini kita kirim paket dari PC 3 ke PC 2. Nah, di sini successful ya teman-teman. Artinya seluruh network sudah saling terhubung dengan baik menggunakan Dynamic Routing OSPF.
Lanjut ke materi yang keempat, yaitu setup topologi VLAN. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan satu switch dan 2 PC. Nah, seperti biasa, kita akan masuk ke switch terlebih dahulu untuk melakukan konfigurasi. Nah, ini kita buat jelaskan dulu koneksi dari switch ke router. Nah, ini kita bisa masuk ke CLI switch dulu. Lalu ini kita masuk ke mode enable dan mode konfigurasi. Oke, lalu ini kita akan aktifkan interface yang terhubung ke router, yaitu FA01. Nah, lalu ini kita ubah menjadi mode terang menggunakan perintah switch port mode terang. Nah, setelah itu exit. Selanjutnya ini kita akan buat VLAN terlebih dahulu. Ini kita buat VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, setelah VLAN dibuat, ini kita akan memasukkan interface PC ke masing-masing VLAN. Nah, ini kita masuk ke interface PC 4 pada VLAN 10, yaitu FA03. Ini kita masuk ke interface FA0/3. Lalu ini kita ubah menjadi mode akses, yaitu switch port mode akses. Kemudian ini kita masukkan VLAN 10-nya, yaitu dengan mengetikkan perintah switch port access VLAN 10. Enter. Nah, oke, lalu exit. Ini kita buat yang PC 5-nya, yaitu VLAN 20. Ini kita masuk ke interface FA0/2. Kemudian ini kita ubah ke mode akses switch port mode akses. Lalu ini kita masukkan VLAN 20-nya, switch port access VLAN 20. Lalu exit. Nah, untuk memastikan konfigurasi berhasil, ini kita bisa cek dengan perintah do show VLAN brief. Nah, teman-teman, di sini VLAN 10 dan VLAN 20-nya sudah aktif. Nah, sekarang ini kita akan berpindah ke router 3. Nah, di router ini IP address belum dipasang, jadi kita akan mulai dari sini, masuk ke mode enable, lalu ke mode konfigurasi, kemudian ini kita masuk ke interface gig 0/2. Kemudian ini kita pasang IP address-nya, yaitu 30.30.30.1. dan subnet mask-nya sesuai konfigurasi, yaitu 255.0. Lalu enter. Nah, jangan lupa ini kita ketikkan no shutdown. Nah, setelah itu ini kita exit. Nah, oke, bisa dilihat di sini interface sudah berwarna hijau, teman-teman. Nah, seperti biasa ini kita akan membuat sub interface pada interface gig 02. Nah, ini kita akan buat untuk VLAN 10-nya. Kita masuk ke interface gig 0/2 titik VLAN 10, lalu enter. Kemudian aktifkan menggunakan perintah encapsulation .1q 10, lalu enter. Nah, artinya sub interface ini akan masuk ke VLAN 10. Kemudian ini kita pasang IP address-nya untuk VLAN 10-nya, yaitu 192.168.4.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu enter. Nah, setelah itu VLAN 10 sudah selesai. Ini kita exit. Lalu ini kita buat sub interface VLAN 20. Kita buat sub interface-nya, interface gig 0/2.20. Lalu ini kita aktifkan encapsulation .1q 20. Kemudian ini kita pasang IP address-nya untuk VLAN 20, yaitu 192.168.5.1. Dia subnet mask-nya 255.255.255.0. Enter. Nah, setelah itu kita exit. Nah, sekarang ini kita akan pasang IP address pada masing-masing PC-nya. Masuk ke PC 4. Di sini IP address-nya yaitu 192.168.4.2. Subnet mask-nya 255.0, lalu default gateway-nya yaitu IP pada router VLAN 10 192.168.4.1. Oke, lanjut pada PC 5 atau VLAN 20.
IP address-nya 192.168.4.2, lalu subnet mask-nya 255.0, kemudian default gateway-nya yaitu IP router pada VLAN 20 yaitu 192.168.5.1. Oke. Nah, sampai tahap ini konfigurasi VLAN dan router WAN ASTIC sudah selesai dan siap untuk dilanjutkan ke konfigurasi OSPF. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi OSPF VLAN. Nah, di sini itu kita akan mempromosikan atau advertise network VLAN 10 dan VLAN 20 di router 3, teman-teman. Kemudian router 3 akan mengiklankan network tersebut ke router-router lain yang terhubung. Nah, ini langsung saja kita masuk ke router 3. CLI, lalu masuk ke mode enable, lalu masuk ke mode konfigurasi. Kemudian ini kita masuk ke mode OSPF, router OSPF. Nah, ini kita sesuaikan dengan konfigurasi sebelumnya. Nah, router 1 menggunakan OSPF 1, router 2 menggunakan OSPF 2, nah router 3 menggunakan OSPF 3. Nah, ini kita tekan yaitu router OSPF 3. Nah, setelah itu ini kita mulai mempromosikan network. Nah, pertama ini kita akan mempromosikan network yang mengarah ke router lain, yaitu yang 30.0 yang ini, network 30.30.30.0, lalu wildcard mask-nya yaitu 0.0.0.255, kemudian area 0, lalu enter. Nah, kemudian ini kita masukkan network VLAN-nya yaitu 192.168.4.0, lalu wildcard mask-nya dan area tetap sama kan, yaitu area 0. Oke, lalu enter. Nah, selanjutnya kita buat network VLAN 20 yaitu 192.168.5.0, lalu wildcard mask-nya 0.0.0.255, lalu areanya 0. Nah, lalu enter. Nah, pada tahap ini konfigurasinya hanya dilakukan di router 3 saja. Nah, sekarang ini kita akan cek di router 1. Masuk ke mode enable, lalu ke mode konfigurasi, dan ini kita cek menggunakan perintah do show IP root. Lalu ini kita tekan spasi. Nah, oke. Di router 1 terlihat bahwa network dari VLAN 10 dan VLAN 20 di sini sudah otomatis muncul. Hal ini terjadi karena routing yang digunakan adalah Dynamic Routing OSPF. Nah, jika dicek di router 2, masuk ke mode enable, lalu ke mode konfigurasi, kemudian cek menggunakan perintah to show IP root, lalu tekan spasi. Nah, oke, di router 2 juga hasilnya sama ya, teman-teman. Untuk VLAN 10 dan VLAN 20 network tersebut sudah langsung terdistribusi. Nah, sekarang ini kita akan coba lakukan pengujian koneksi dari pengiriman paket PC1 ke PC5. Nah, oke, mungkin pada percobaan awal ada file, teman-teman. Ini kita akan coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Berarti ping sudah berhasil. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu konfigurasi OSPF multi area. Nah, jika diperhatikan pada konfigurasi OSPF tadi terdapat parameter area. Nah, area ini berfungsi untuk mengelompokkan jaringan atau sederhananya sebagai penanda suatu wilayah dalam OSPF. Nah, pada bagian ini kita akan mengganti nomor area untuk menandai area yang berbeda. Nah, untuk pembagian areanya, area 0 ini digunakan untuk bagian inti atau core. Lalu untuk yang area 1 ini digunakan untuk area lain atau ditandai yang warna biru. Nah, setelah itu ini kita akan cek konfigurasi pada router 1. Ini kita ketikkan do show run, lalu enter, kemudian klik spasi untuk more, klik spasi lagi, klik lagi spasi. Nah, di router 1 network 10.10.10.0 dan network lainnya ini sudah masuk ke area 0 sehingga tidak perlu dikonfigurasi ulang. Lalu ini kita masuk ke router 2, masuk ke mode enable, lalu konfigurasi, kemudian ini kita ketikkan do show IP, do show run,
Ini kita klik spasi lagi. Nah, di sini terlihat network 10.10.0 yang ini itu masuk area 0. Lalu network 20.20.20.0 dan 192.168.2.0 ini masuk ke area biru. Nah, namun saat ini semuanya itu masih di area 0, teman-teman. Nah, networknya berada di area biru ini kita akan ubah menjadi area 1. Nah, untuk mengubah itu di router 2, ini kita bisa masuk ke router OSPF. Ini kita masuk ke mode OSPF pada router 2-nya. Kemudian enter. Router OSPF 2 lalu enter. Nah, setelah itu ini kita akan hapus network lama menggunakan perintah no. Nah, ini kita copy saja biar lebih cepat. Lalu paste. Oke, kemudian ini kita enter. Nah, lalu ini kita hapus no-nya. Nah, untuk areanya itu ini kita ganti 1. Nah, oke, lalu yang ini juga 192 ini kita copy. Ini ke banyak kasino, lalu ini kita paste, enter, lalu ini kita hapus no-nya. Ini kita hapus no-nya. Lalu ini kita ganti menjadi area 1, setelah itu enter. Nah, oke, setelah itu router 2 sudah selesai dikonfigurasi. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke router 3. Nah, di router 3 seluruh network akan masukkan ke area 1 atau yang biru. Ini kita bisa masuk ke mode enable lalu ke mode konfigurasi. Setelah itu ini kita bisa tekan to show run, lalu klik spasi. Nah, terlihat di sini ada 5 network yang mempromosikan, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya ini kita akan masuk ke mode OSPF. Kita ketikkan router OSPF 3, enter. Nah, ini kita akan hapus seluruh network satu persatu. Nah, lalu ini kita akan masukkan kembali network tersebut dengan area 1. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah mengubah kelima network ke area satunya. Nah, setelah saya mengecekkan menggunakan perintah do show run, yang ini do show run, nah itu di sini sudah kelima area network itu sudah masuk ke area 1 semua, teman-teman. Nah, kemudian ini kita akan cek routing table-nya menggunakan perintah do show IP route, lalu enter dan klik spasi. Nah, di sini tuh muncul kode IA seperti ini atau inter area yang menandakan bahwa network tersebut berasal dari area lain. Kemudian ini kita bisa cek juga pada router 2-nya. Ini kita cek menggunakan perintah do show IP route, lalu enter. Nah, di router 2 itu tidak terdapat IA atau inter area karena router 2 berfungsi sebagai penghubung atau ABR, area border router, antara area 0 dan area 1. Kemudian ini kita bisa cek di router 1-nya juga menggunakan perintah do show IP route. Nah, di router 1 terlihat IA atau inter area network, yaitu network 20.20.20.0, lalu yang 30.0, kemudian yang 192.168.2.0 dan 3.0, 4.0 dan 5.0. Dan hal ini terjadi karena router 1 menerima root dari area lain. Nah, dengan demikian konfigurasi OSPF multi area telah berhasil. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.